Bersama dengan gua Gian and welcome to Screenplay Films. Dan di sini kita akan membedah adegan bersama sutradaranya sendiri. Jadi perkenalkan dan selamat datang Anissa Mutia. Halo. Jadi di sini kita akan ngebedah salah satu series yang paling latest lu bikin. Bisa lu tonton di video.com free episode 1 sampai 2, tapi next episode-nya lu mesti bayar. Mungkin kita langsung aja, nggak usah lama-lama. Inilah scene yang akan kita bedah. Cukup! Gak puas ya kamu bikin bapak malu? Maafin Novan ya. Dia pakai doping, kamu yang disalahin. Pak, aku nggak salah, Pak. Ini berapa kali saya bilang aku nggak salah, aku nggak pakai doping, Pak. Dia pantas di. Ini dulu bapak nggak suka kamu rendang. Lihat kamu sekarang. Hidup kamu hancur. Nggak pernah dengerin bapak. Kerjaan nggak jelas. Bikin malu nama keluarga. Kamu udah keterlaluan, Novan. Bapak udah capek. Nah, jadi itu adalah adegan yang bakal kita breakdown bersama Anissa. Oke, jadi mungkin sebelum kita bahas dulu mendetail sinis, dalam adegan ini sebenarnya apa sih emosi yang lu kejar di dalam adegan ini? Ini sebenarnya banyak banget emosi yang kita rangkum di sini. Jadi ada dua karakter di sini, ada Novan dan Keisha. Mereka ini sebenarnya dari judulnya aja memang cool boy cool girl, dua populer, cowok populer dan cewek populer di sekolah, tapi yang memang kayak Tom and Jerry ya. Ini udah beda banget satu sama lainnya. Nah, tapi sebenarnya ketika kita selami kehidupan mereka episode demi episode, sebenarnya mereka banyak banget something in common. Salah satunya yaitu yang tergambar di scene ini. They have a family issue. Nah, ini kalau misalnya kita agak ke teknis sedikit, ini dalam adegan ini kayak gimana sih lu menyiapkan Aryo Wahab dan Abizar dalam scene ini? Pertama gue ngobrol dulu nih sama mereka tentang father and son relationship in real life ya, oke? Sampai di titik gue coba reading, kita cari takaran yang pas. Karena kan ketika orang tua marah ke anak tuh sampai setinggi ini kan pasti reasonnya harus tepat kan. Nggak mungkin ya udah tiba-tiba meledak aja gitu. Oke, ya. Nah, sampai digampar di depan umum. Ya, itu kan harus punya justifikasi tertentu kan. Si bapak harus punya pembenaran untuk sampai bisa menampar anaknya di depan umum gitu. That's why ada omongan dari dulu selalu bikin malu bapak. Itu salah satunya. Itu salah gitu. satu key message-nya. Iya, gitu. Jadi nggak semerta-merta digampar. Ini udah sekian kalinya membuat onar sehingga bapaknya harus mengeluarkan statement sekeras ini. Gitu sih. Tapi ini yang menarik ya, kalau yang gue tangkap juga dari arahan lu ngedirect sini nih ya. Dengan satu dialog simple dan arahan lu tentang si reason kenapa si bapak ini meledak, akhirnya gue langsung ngeliat bahwa si bapaknya itu bukan seorang ayah yang abusive, tapi orang bapak yang baik, cuman udah sampai limit. Betul. Gue juga penasaran kenapa di dalam adegan ini lu bikin semuanya handheld. Kalau ini kan berdasarkan juga gue ngobrol sama tim gue ya, dengan tim DP gue, director of fotografi gue, bahwa pergerakan kamera is not just about movement aja. Itu harus mendeliver sesuatu. Bukan cuma si aktor-aktor yang mendeliver, tapi apapun motivasi shotnya juga harus jelas. Nah, di sini rasa yang pengen gue kasih ke penonton adalah uncertain feeling di semua karakter. Gitu. Nah, setelah gue ngobrol,
apa ya, kita pakai Steadicam kan enggak, karena Steadicam masih enak beauty, gitu lah. Tapi kalau ini kan udah harsh banget kan, goyangnya nggak nentu segala macam. Itu yang dirasain Novan ketika ketemu bapaknya. Begitu juga Winona ketika ngelihat bahwa ternyata Keisha ngelihat Novan dan bapaknya berantem, dia punya uncertain feeling juga bahwa ternyata kok ternyata anak ini punya problem yang sedip itu ya gitu lah. Nah begitu juga di sini Raffi sendiri sebenarnya mungkin ini masih baru-baru banget ya, masih episode awal, ini belum jelas reason kenapa gue juga ngasih feeling yang sama di karakter Raffi. Tapi ketika kita nonton ke belakangnya ada suatu problem yang membuat Raffi pun juga nggak nyaman di posisi ini. Dengan dia nggak ada dialog sih, cuma dengan ekspresinya dan dia tidak melawan ketika dipukulin, itu kan juga sebenarnya ada sesuatu. Gitu. Jadi ya. Jadi kayak lu ngasih planting bahwa nih kalau buat audiens yang jeli ada hal yang ganjil di sini. Betul. Masa ada dipukulin dia nggak ngelawan, pasti ada sesuatu. Iya, karena kan refleksnya ketika lo ditonjok, ya lo balas dong. Kasarnya kan gitu, gitu kan. Ini kan juga gue mempelajari itu dari beberapa series dan film yang gue tonton pastinya kan. Gue paling sebel kalau ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk aja gitu loh. Ujuk-ujuk jahat, ujuk-ujuk marah. Lo sebelumnya kenapa kan gitu. Mungkin sekarang gue mau juga penasaran, ada yang bisa lu bahas nggak soal, menurut gue ini cukup unik ya, wardrobe. Ada yang bisa lu breakdown kenapa lu set up seperti ini? Oke, sebelumnya ini yang bocah-bocah nih, yang anak-anaknya ini si Raffi sama Novan memang sengaja gue kasih dua-duanya gelap. Tapi kalau lo play lagi nih setelah ini, sebenarnya ada hint lagi. Iya, dalamnya putih ya? Dalamnya putih. Jadi sebenarnya yang ada di gray area itu Novan. Si bapak sebagai seorang ayah, yang bukan stereotip ya, seorang ayah pada umumnya, ayah yang mau menginginkan anaknya kembali ke jalan yang benar ya, gitu lah, untuk mengejar cita-citanya, dan lo bener deh sekolah yang bener gitu, jangan bikin onar. I represent si ayahnya ini dengan berpakaian putih gitu loh, untuk menunjukkan bahwa kalau lo mau bener ya, please lo ikutin gua. Jadi kayaknya kontras ya antara apa yang dipakai dengan perlakuannya terhadap anak gitu kan. Nah, ya itu lagi yang membuat nanti nonton ke belakangnya sebenarnya dia juga tidak sejahat itu loh gitu loh. Ini ada yang bisa lo berikan nggak, kenapa di sini ini lu tunjukin Winona nggak ada dialog, tapi kenapa menurut lu penting untuk menunjukkan Keisha di sini nih? Karena di sini buat Keisha sendiri ada shifting emosi ke Novan di berikutnya. Oke, jadi ketika gue kasih dengan handheld juga untuk menandakan berikutnya dia punya pemahaman baru terhadap karakternya Novan. Di situ dia mulai ya nggak langsung juga ya, sedikit melunak lah gitu lah. Akan terjadi pergeseran sudut pandang terhadap Novan. Oke, jadi memang dalam scene yang cukup sangat singkat, kenapa juga gue pengen kita breakdown bareng-bareng ini, karena ternyata so much tersiratnya gitu di dalam adegan yang kalau lu lihat ya adegan seorang bapak yang memarahi anak, and then ternyata scene ini menjadi kunci jalannya series dan nanti revealing yang ternyata bakal balik lagi nih akan ke sini nih ya. Nah, sebagai closing nih, sebenarnya ketika lu menggarap ngedirect sebuah scene, menurut lu apakah buat lu prefer sesuai naskah atau buat lu tuh improvisasi better? Gua anaknya sangat bahkan gua demand improv dari talent gua kalau bisa. Kalau memang mereka mau memasukkan unsur improv, go ahead, gue sangat membebaskan. Justru menurut gue skrip ini adalah blueprintnya aja. Disitulah dibutuhkan improvisasi karena rasa itu cuma mereka yang bisa kasih. Nah, menurut kalian gimana tentang scene ini waktu lo nonton Cool Boy vs Cool Girl? Apa yang lo rasakan dan gimana tanggapan lo ketika habis lihat breakdown-nya yang ternyata bisa jadi satu skripsi lo? Dan sampai jumpa di acara bedah adegan selanjutnya. Thank you. Sangat banyak sekali